Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini adakah yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari bab statistik tentang ukuran pemusatan data, yaitu pada pokok bahasan desil dan persentil. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bab statistika pada pokok bahasan ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data sangat penting kita pelajari karena pokok bahasan ini adalah ilmu lanjutan dari bab statistik dari ilmu sebelumnya yang kelak akan sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari dalam menyusun data statistika. Nah, langsung saja hari ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Di sini kita akan membahas 2 poin, yaitu jangkauan dan simpangan rata-rata. Nah, sebelumnya coba anak-anak amati, ini tabel apa namanya? Ya, betul. Ini adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, dari tabel ini, adakah yang bisa menentukan jangkauannya? Atau adakah yang bisa menentukan simpangan rata-ratanya? Baiklah, jika belum, kita pelajari bersama-sama hari ini. Nah, yang pertama ada jangkauan data dan jangkauan antar kuartil. Jadi di sini ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama itu statistik minimum. Statistik minimum itu adalah data terkecil. Lalu ada statistik maksimum. Statistik maksimum ini merupakan data tertinggi. Nah, selanjutnya ada jangkauan atau range. Ini adalah data tertinggi dikurang data terendah. Lalu ada jangkauan antar kuartil, yaitu kuartil atas dikurang kuartil bawah. Nah, kuartil ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Lalu, jangkauan semikuartil. Jangkauan semikuartil ini adalah setengah dari kuartil 3 dikurang kuartil 1. Nah, selanjutnya ada istilah statistik 5 serangkai. Apa itu? Nah, statistik 5 serangkai ini terdiri dari statistik minimum, lalu kuartil bawah, terus kuartil tengah, lalu kuartil atas, dan yang terakhir statistik maksimum. Langsung saja kita masuki pada contoh soal untuk data tunggal. Misal disajikan data sebagai berikut. Tentukanlah A. Statistik 5 serangkai, B. Jangkauan, C. Jangkauan antar kuartil, dan D. Jangkauan semikuartil. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Langkah pertama, kita urutkan dulu datanya, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu, kita tentukan statistik 5 serangkainya. Statistik 5 serangkai tadi ada statistik minimum. Statistik minimum adalah data terendah. Data terendah di sini ada 4. Lalu kuartil pertama atau Q1 dan kuartil kedua atau Q2, lalu kuartil ketiga atau Q3. Ini sudah ada rumusnya yang kita sudah pelajari minggu lalu. Nah, di sini hasilnya ada kuartil 1 6, kuartil 2 7 dan kuartil 3 itu 8. Selanjutnya statistik maksimum yaitu data tertinggi. Di sini data tertingginya adalah 10. Lalu jadilah statistik 5 serangkai ada 4, 6, 7, 8, dan 10. Selanjutnya soal B, yaitu jangkauan atau range. Jangkauan atau range adalah data tertinggi dikurang data terendah, 10 dikurang 4, jadinya 6. Mudah saja kan? Lalu yang ketiga ada jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil 8 dikurang 6 sama dengan 4. Karena jangkauan antar kuartil, coba kita lihat tadi, jangkauan antar kuartil itu adalah kuartil atas dikurang kuartil bawah. Nah, kuartil atasnya tadi kita sudah ketahui 8 dan kuartil bawahnya adalah 6. Jadi, untuk soal C kita bisa lihat bahwa kuartil atasnya 8, kuartil bawahnya 6, maka hasilnya 4. Lalu jangkauan semikuartil. Jangkauan semikuartil adalah setengah dari 4, karena tadi kita sudah
mengetahui jangkauan antar kuartilnya 4. Jangkauan semi kuartil adalah setengah dari jangkauan kuartil. Maka setengah dari 4 adalah 2. Nah, sudah pada contoh data tunggal, kita lanjut ke contoh untuk data berkelompok. Di sini ada tabel distribusi frekuensi. Sama, tentukan statistik 5 serangkai, jangkauan antar kuartil, dan jangkauan semi kuartil. Maka jawabannya, kita harus cari dulu nilai tengah dan FK-nya. Ini juga sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, di sini kita bisa dapat statistik minimum, yaitu nilai terendah, XI terendah, 4. Lalu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 bisa kita cari dengan rumus. Dan bisa dilihat hasilnya di sini. Lalu statistik maksimum adalah XI paling tinggi, yaitu 19. Jadi statistik 5 serangkainya ada 4, 9,31, 12,35, 17, dan 20. Selanjutnya jangkauan atau range. Itu sama rumusnya seperti tadi. Di sini data tertinggi 19 dikurang 4 sama dengan 15. Lalu jangkauan antar kuartil, kuartil atas dikurang kuartil bawah, 17 dikurang 9,31, 7,69. Lalu jangkauan semi kuartil setengah dari jangkauan kuartil tadi, hasilnya 3,845. Nah, selanjutnya kita bahas simpangan rata-rata atau sering disingkat dengan SR atau biasa disebut dengan deviasi rata-rata. Simpangan rata-rata suatu data adalah nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rataan hitung. Nah, di sini ada rumus untuk simpangan rata-rata data tunggal, yaitu SR sama dengan sigma nilai mutlak dari XI dikurang X bar dibagi dengan N. Atau SR sama dengan sigma FI dikali dengan nilai mutlak XI dikurang X bar per sigma F. Dengan keterangan, SR adalah simpangan rata-rata, N adalah ukuran data, XI adalah data ke I, lalu X bar adalah rataan hitung. Nah, di sini kita langsung masuki contoh data tunggal. Misal diketahui data 6, 8, 7, 6, 10, dan 5. Tentukan simpangan rata-ratanya. Maka jawabnya adalah, di sini kita cari dulu X bar-nya atau rata-ratanya, jumlahkan semua data dibagi dengan banyak data, hasilnya adalah 7. Lalu kita masukkan pada rumus SR atau simpangan rata-rata, yaitu 1 per 6 ini adalah banyaknya data, lalu XI dikurang X bar. X barnya di sini adalah 7. XI-nya ini 6. 6 dikurang 7 min 1. 8 dikurang 7, 1. 7 dikurang 7, 0. 6 dikurang 7 min 1. 10 dikurang 7, 3. 5 dikurang 7 min 2. Semua ini dimutlakan. Jadi tidak ada yang negatif. Jika kita mutlakkan, semua menjadi positif. Maka jadilah 1 ditambah 1 ditambah 0 tambah 1 tambah 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 8. Maka SR-nya adalah 8 per 6. Lalu kita sederhanakan menjadi 4 per 3. Nah, selanjutnya yaitu simpangan rata-rata data berkelompok. Di sini ada rumusnya, sigma FI dikali dengan XI dikurang X bar dibagi dengan sigma FI. Nah, langsung kita masuki contoh. Disajikan tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Lalu tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, jawabnya pertama kita cari dulu XI atau nilai tengahnya. Lalu kita cari FI dikali XI, nilai tengah dikali dengan frekuensi. Dapatlah hasilnya lalu kita jumlahkan. Lalu di sini kita bisa menghitung XI dikurang X bar. Lalu kita bisa mutlakkan nilai XI dikurang X bar dan FI dikali dengan XI dikurang X bar. Kita bisa cari nilainya dan bisa kita jumlahkan. Nah, di sini kita harus cari dulu nilai X bar. Nilai X bar adalah sigma FI dikali XI per FI. Hasilnya 44,25. Nah, jika sudah ketemu X barnya, kita bisa mencari nilai-nilai dari XI dikurang X bar. Kita bisa mengisi kolom-kolom yang ada di sini. Jika sudah terisi kolom-kolom yang ada di sini, kita masukkan ke dalam rumus SR, yaitu sigma FI dikali XI dikurang X bar itu adalah 181, lalu sigma FI ini adalah 40. Maka SR atau simpangan rata-ratanya adalah 4,525.
Nah, itulah tadi contoh dari simpangan rata-rata data berkelompok. Selanjutnya, dari sini bisa kita simpulkan bahwa kita dalam jangkauan itu ada istilah statistik minimum atau data terkecil, lalu statistik maksimum atau data tertinggi, jangkauan atau range itu adalah ukuran data tertinggi dikurang ukuran data terendah, lalu jangkauan antar kuartil itu adalah kuartil atas dikurang kuartil bawah, lalu jangkauan semi kuartil adalah setengah dari kuartil atas dikurang kuartil bawah. Lalu ada istilah statistik 5 serangkai, itu ada yang pertama statistik minimum, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, dan statistik maksimum. Selanjutnya pada simpangan rata-rata, itu adalah suatu data. Nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rataan hitung, yang bisa kita cari dengan rumus tergantung pada data tunggal atau data berkelompok. Nah, itulah tadi pembahasan materi kita hari ini. Di sini Ibu ada satu kutipan dari Bapak Abdul Zakir MPD, jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Malang. Dalam sebuah jurnalnya dia mengatakan bahwa Al-Quran sudah menyatakan jika segala sesuatu diciptakan secara matematis. Perhatikan firman Allah dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi, menurut Bapak Abdul Zakir ini, semua yang ada di alam ini ada ukurannya, ada hitungannya, ada rumusnya, dan ada formulanya. Nah, itulah mengapa kita sangat penting dalam mempelajari matematika. Jadi, semangat terus belajar dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Nah, Ibu ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Semoga pembelajaran kita selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk materi selanjutnya, kita lanjutkan masih tentang ukuran pemusatan data pada pokok bahasan yang selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.